Dikumpulkannya baju suaminya, bajunya sama baju cucunya. Mohon maaf, kena popok, kena air kencing. Dimasukkannya ke dalam mesin cuci. Dipencetnya tombol, cak, mutar. 40 menit bunyi, tet, 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 tet. Diambilnya, dijemurkannya. Enggak pakai bilas, enggak, karena ada tulisannya, enggak perlu pakai kucek dan bilas, langsung jemur. Kan begitu tulisannya di atas apa itu. Dijemurkannya, kemudian sudah dijemur, disetrika, kemudian dipakai sholat. Allahu Akbar. Sah sholatnya? Tidak. Kenapa? Bersih tempatnya, bersih tubuhnya, tapi pakaiannya bekas popok anak-anak. Apa sebabnya? Karena tak dibilas. Makanya mak-mak kampung dulu, saya dulu diajari mak saya, Pak. Kau dah besar, cuci sendiri. Ya, Mi. Setelah kau cuci itu, jangan langsung kau jemur. Jadi bilas. Cemana bilasnya? Ambil air, tuangkan ke kain, baca sholawat. Itu dulu mak-mak dulu. Baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bilas. Supaya apa? Kalau ada kotoran yang menempel dari pakaian yang lain, dibilas itu terhilang najis tersebut. Nah, itu perlunya dibilas. Kalau zaman sekarang enggak. Masukkan, ambil, jemur, selesai. Enggak tahu dia mana suci sama bersih. Bersih pakaian itu, bersih, harum, wangi, tapi tak suci. Nah, ini banyak ini permasalahan yang begini ini terjadi di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وأعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat iman, Bapak Ibu. Kalau nikmat yang tampak sama kita, kebanyakan orang bisa bersyukur dengan nikmat yang tampak itu. Tapi ada nikmat yang tak tampak, yaitu nikmat iman. Dan ini jarang orang bersyukur. Maka nikmat ini mesti kita syukuri, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat iman, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini salah satu nikmat yang luar biasa sebenarnya dalam kehidupan kita, Ibu. Ada kisah, kita cerita dulu, Pak, ya. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang sahabat yang, mohon maaf, tunanetra, tidak melihat. Suatu ketika ia datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasul. Ini bahasa kita, bahasa Medannya bilang begini, Abdullah bin Ummi Maktum. Sul katanya. Ini kena dekat. Karena dekat orang itu manggilnya gitu-gitu aja. Contoh lagi Aisyah dipanggil Rasul dengan ya Aish. Abdullah bin Ummi Maktum bertanya sama Rasul, Sul, nah, kira-kira boleh enggak aku enggak sholat berjamaah di masjid? Kata Abdullah bin Ummi Maktum. Kata Rasul, kau dengar azan? Dengar ya Rasul. Kalau kau dengar, tak boleh kau tidak berjamaah di masjid.
Begitu ya Rasul. Walaupun aku buta, walaupun kau buta, wajib kau ke masjid. Akhirnya dari mulai hari itu Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, mohon maaf ibu, merangkak dia dari rumahnya untuk pergi ke masjid, sholat subuh secara berjamaah. Satu ketika, begitu Abdullah bin Ummi Maktum ini keluar dari rumah, tersandung, bahasa kita kepentok, apa bahasa kita itu? Kesandung lah Bapak Ibu. Kesandung sama batu, jatuh, luka pelipisnya, pecah berdarah. Kira-kira kalau kita lah Bu, keluar dari rumah tersandung batu, pecah pula lah sedikit, apalah kira-kira yang kita katakan? Ini batu kurang ajar kali kau, aku mau sholat subuh pun kau halangi. Udah pecah, enggak akan terus ke masjid, enggak akan. Ke rumah balik, sholat subuh di rumah aja lah, ini sudah tantangan ini udah enggak enak ya, udah enggak enak. Kalau diteruskan ini bahaya. Itu kalau kita sekarang. Abdullah bin Ummi Maktum tidak. Berdarah pun pelipisnya, ia tetap terus berjalan ke masjid. Sampai ke masjid melaksanakan sholat secara berjamaah dan seterusnya. Keesokan harinya ia tetap ke masjid, keesokan harinya dia ke masjid. 3 hari setelah kejadian tersebut, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 10 hari hitungannya. Setelah beberapa lama, Abdullah bin Ummi Maktum sedang hendak berangkat ke masjid subuh, sholat subuh. Ada seseorang yang menangkap tangan Abdullah bin Ummi Maktum. Engkau mau ke masjid, kata ini orang. Iya, sini aku papah supaya kau jangan jatuh. Akhirnya ini dipapah Abdullah bin Ummi Maktum. Orangnya Abdullah bin Ummi Maktum tidak mengenal siapa orangnya dan tak pernah pula dia sebelumnya bertanya. Begitu seterusnya, setiap pagi diantar, dipapah dengan orang yang tak dikenal Abdullah bin Ummi Maktum. Setelah sekian lama dipapah, akhirnya Abdullah bin Ummi Maktum sampai ke masjid dipapah sama orang ini. Abdullah bin Ummi Maktum biasanya kalau dia mengantarkan setelah sampai ke masjid, dia langsung terdengar Abdullah bin Ummi Maktum, orang ini langsung pergi, tidak ikut sholat ke masjid. Ditanya sama Abdullah bin Ummi Maktum, wahai fulan, siapa gerangannya engkau? Setiap hari engkau papah aku ke masjid. Siapa kira-kira engkau? Kata ini orang, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, engkau tak perlu tahu siapa aku. Yang pasti aku bukan dari kalangan manusia. Lalu engkau siapa? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, aku adalah iblis. Nah ini dia Bu, kisahnya. Mustahil itu, kalau bahasa kita, Abdullah bin Ummi Maktum bilang, mustahil itu. Iblis itu yang ganggu orang sholat, yang goda orang agar nggak sholat. Kok kau ngantarin orang sholat? Berarti kau iblis yang pawok, kata Abdullah bin Ummi Maktum. Bukan, aku adalah iblis yang pintar, wahai Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa engkau katakan engkau pintar? Bukankah engkau memapah aku ke masjid untuk melaksanakan sholat? Bukankah tugasmu menggoda orang supaya tidak sholat? Ini kenapa engkau mengantar aku supaya sholat? Kata Abdullah bin Ummi Maktum. Kata iblis ini, ingat kau yang jatuh dulu, yang pelipis kau pecah itu. Ingat, yang mau berangkat ke masjid. Ya, itulah dia, kata iblis. Terus, aku dengar kata malaikat, ketika engkau meneruskan langkahmu ke masjid dalam keadaan luka berdarah, Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikat, tulis, hapuskan dosanya setengah. Terus, kalau kau terjatuh sekali lagi, aku takutnya Allah ampunkan dosamu secara keseluruhan. Aku tak mau kejadian itu, makanya aku papah supaya jangan jatuh, kata iblis. Kira-kira ini iblis pau atau bodoh, Bu? Sama, bodoh sama pau. Kira-kira iblis ini pau atau pintar? Pintar. Dan lebih pintar hari ini yang sholat itu adalah kita. Yang pintar dari iblis itu ini adalah kita. Kenapa? Iktibar ini kita ambil Bapak Ibu. Satu, kalau rumahnya dekat dari masjid, datanglah ke masjid sholat subuh. Yang kedua, walaupun agak jauh sedikit, terdengar azan, sholatlah ke masjid. Bapak Ibu ya, ini pahalanya luar biasa. Pahala sholat subuh berjamaah itu luar biasa. Di dalam kitab Fadailul A'mal karangan Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, yang biasa-biasa dibaca sama jamaah tabligh.
Di dalam kitab itu, kemudian disebutkan juga di dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Kata Imam Nawawi di dalam Al-Adhkar itu, seseorang yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia tidak menggeser atau tidak mengubah tempat duduknya dari duduk tasyahud akhir. Ia ucapkan kalimat Allahumma ajirni 7 kali, maka seolah-olah pahalanya seperti umroh. Ini sebenarnya kias saja nih Pak. Jangan gara-gara ini ibu tuh besok diajak, Bu umroh kita yuk, ibu tuh kaya, umroh kita bu, enggak usah, aku tiap hari umroh. Kok bisa? Habis subuh aku zikir Allahumma ajirni minan nar. Ini hanya sebatas kias Bapak Ibu, ya, sebatas kias. Untuk memotivasi kita terus sholat subuh secara berjamaah. Jadi jangan dulu geser tempat duduk dari tasyahud akhir, kemudian ucapkan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maka setelah itu ia akan dituliskan oleh malaikat sebagai orang yang pahalanya sama seperti orang yang umroh. Luar biasa ini Bu. Makanya bersyukur kita yang masih bisa berkesempatan sholat subuh berjamaah. Ini salah satu nikmat yang mesti kita syukuri. Ini pengantar mukadimah saja nih Bang. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan banyaknya kita menyebut nama beliau, mudah-mudahan beliau nanti mengakui kita sebagai umatnya yang pernah bersolawat dan menyebut namanya di dunia, sehingga ia mengenali kita di akhirat dan ia berikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Bapak BKM Masjid Babus Salam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kita ke pembahasannya toharoh. Apa toharoh ini? Toharoh ini bersuci Bapak Ibu. Bersuci. Bukan bersih, bukan. Ada bersih, ada suci. Kalau sudah suci, sudah pasti bersih. Tapi bersih belum tentu suci. Kita selama ini setiap buka kitab fikih, buku fikih, pasti di awalnya itu pasti toharoh. Ada yang lain. Kenapa? Karena toharoh adalah kunci dalam ibadah. 100 kali, 1000 kali, puluhan kali, jutaan kali pun kita sujud, ruku, solat di hadapan Allah. Kalau masalah cebok aja ndak lulus, ndak diterima solat kita Bu. Ada begitu Ustaz, ada Bu, jangan ibu salah. Ada dulu ibu-ibu nanya, ndak apa lagu sebutkan namanya untuk menjaga kode etik jurnalistik. Nanti dia malu kan begitu, karena ini siaran langsung. Nanti akan ditampilkan di channel FKSMMM sama Bang Haris. Untuk kalian yang nonton jangan lupa like, share, and subscribe, jangan lupa komen. Bang kan cocok kan? Ada ibu-ibu nanya, Ustadz, ya kemarin aku dengar pengajian, terus katanya ada doa sholat, ada doa sesudah mandi wajib. Adalah Bu. Iya Ustadz, baru tahu saya Ustadz. Iya Bu, iya. Berapa anak ibu? 7. Cuci Bu 12. Jadi selama ini ibu mandi wajib tak pakai doa. La ilaha illallah. Ini ibu-ibu usianya kurang lebih 60 tahun. Tapi enggak ibu-ibu sini. Kalau ibu-ibu sini saya yakin udah tahu semua. Yang ibu-ibu di sana. Cuman hari ini sholat subuh di sini. Ada orang begitu? Ada. Makanya toharoh ini hal-hal sebenarnya hal yang bukan sepele. Memang sepele, tapi disepelekan orang. Dulu pernah saya bertengkar dengan seorang sahabat saya di pendidikan tinggi Qatar Ulama. Saya nanya sama dia, kawan, ya, air musta'mal itu yang disebut air musta'mal itu air yang mana? Air yang berulang, iya, ke dalam ember. Airnya lebih 2 kula, disebut air musta'mal, enggak? Saya bilang, sebenarnya air musta'mal itu yang digunakan untuk mandi biasa atau mandi wajib, saya bilang. Atau berwudu. Ada orang mandi biasa, mandi setiap hari 3 kali. Ini juga mesti dibilang. Mandi 3 hari sekali, kan tidak kewajiban. Ketika kita mandi, masuk kembali airnya ke dalam bak. Airnya itu tidak cukup 2 kullah.
Air itukah disebut air musta'mal atau orang yang mengambil wudhu kemudian berulang airnya? Mana sebenarnya air yang disebut musta'mal? Katanya yang mandi biasa itu pun kalau berulang air musta'mal. Saya bilang tidak. Ini pertengkaran. Artinya apa? Banyak orang yang menyepelekan toharoh sampai tidak duduk kajian pembahasan tentang toharoh. Makanya selalu saya katakan Bapak Ibu, kalau belajar fikih sama dengan belajar akidah, harus paham, harus tenang mendengarkannya. Kenapa? Kalau tidak paham, maka salah paham. Salah paham Ibu. Saya masih mengajar hari ini di Majelis Al-Maghfirah di Gang Rotan di Setialuhur. Dulu saya sampaikan pelajaran fikih kurang lebih 6 bulan yang lalu. Ini anak lagi dengarkan kajian main handphone. Pembahasannya saat itu saya katakan boleh sholat subuh jam 8 pagi. Cuman dengan syarat tidur atau lupa. Ini boleh. Bu ya. Misal begitu azan kesurupan waktu. Ada orang begitu kan Bang? Kesurupannya. Ini udah memang tak tahu lah entah cemana manusia ini. Dengar azan pun kesurupan dia. Tertidur atau kesurupan. Sesudah sadar rupanya jam 8 pagi. Belum sholat subuh aku katanya. Sholat subuh dia. Boleh? Boleh. Rupanya adik-adik ini, remaja ini main handphone yang didengarkannya hanya boleh sholat subuh jam 8 pagi. Dia pun satu ketika dibangunkan emaknya bangun. Ya mak udah bangun ya aku katanya. Sholat subuh nanti aja mak aku jam 8 katanya. Sholat subuh jam 8 kata mak. Iya kata Ustadz itu boleh mak. Disalahkannya pula lagi awak. Ada begitu, ada terbukti masih hidup orangnya. Kenapa? Karena tak paham apa bukan tidak serius mendengarkan. Setengah-setengah, motong-motong cerita. Maka salah paham. Maka fikih pun dengan demikian. Setiap fikih itu mesti paham. Harus paham. Kalau tidak paham, maka salah dalam praktiknya. Bapak Ibu, ini luar biasa fikih ini. Sebenarnya fikih ini pemikiran. Akan tetapi pemikiran ini yang menunjuk jalan kita supaya lebih dekat kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu latar belakang masalah kenapa kita hari ini membahas toharoh. Karena ada orang bilang, asal belajar fikih toharoh, dari dulu sampai sekarang toharoh. Toharoh ini aja pun kita banyak yang tak paham Bapak Ibu. Makanya diulang-ulang. Lancar kaji karena diulang. Nah, jadi mesti pertama kali seseorang itu belajar fikih mesti babut toharoh. Mesti toharoh. Kalau enggak, sholat dia Allahu Akbar. Ternyata kalau orang sholat itu kan mesti ada 3 yang suci. Suci tempat, badan, pakaian. Badannya ibu suci. Nah, ini untuk ibu-ibu dulu sekali. Badannya suci. Tempatnya suci. Tapi pakaiannya banyak yang tak suci. Hari ini Pak Bu, banyak pakaian kita tak suci. Saya kasih contoh. Ibu itu mau nyuci, pakai mesin Panasonic. Ada mesin cuci Panasonic kan Bu kan? Dikumpulkannya baju suaminya, bajunya sama baju cucunya. Mohon maaf kena popok, kena air kencing. Dimasukkannya ke dalam mesin cuci. Dipencetnya tombol, cak mutar. 40 menit bunyi, tet. Diambilnya, dijemurkannya. Enggak pakai bilas, enggak, karena ada tulisannya, enggak perlu pakai kucek dan bilas, langsung jemur. Kan begitu tulisannya di atas apa itu. Dijemurkannya, kemudian sudah dijemur, disetrika, kemudian dipakai sholat. Allahu Akbar. Sah sholatnya? Tidak. Kenapa? Bersih tempatnya, bersih tubuhnya, tapi pakaiannya bekas popok anak-anak. Apa sebabnya? Karena tak dibilas. Makanya mak-mak kampung dulu, saya dulu diajari mak saya Pak.
Kau dah besar, cuci sendiri. Ya, Mi. Setelah kau cuci itu, jangan langsung kau jemur. Jadi bilas. Cemana bilasnya? Ambil air, tuangkan ke kain. Baca sholawat. Itu dulu mak-mak dulu. Baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bilas. Supaya apa? Kalau ada kotoran yang menempel dari pakaian yang lain, dibilas itu terhilang najis tersebut. Nah, itu perlunya dibilas. Kalau zaman sekarang enggak. Masukkan, ambil, jemur, selesai. Enggak tahu dia mana suci sama bersih. Bersih pakaian itu, bersih, harum, wangi, tapi tak suci. Nah, ini banyak ini permasalahan yang begini ini terjadi di masyarakat, Bapak Ibu. Jadi itu nanti kita bahas bagaimana hukumnya dan bagaimana cara menghilangkannya. Pertama, sebenarnya apa sih arti terjemahan, apa definisi daripada toharoh itu? Kita bawa buku atau kitab namanya Taqriratus Sadidah. Ini kitab dikarang kurang lebih 30 tahun yang lalu. Artinya masalah-masalah yang ada di kitab ini sudah diperbaharui. Ya. Apa ta'rif toharoh itu? Kata beliau, an-nazafatu wal khulusu minal adnasi al-hissiyah. Apa toharoh itu? Toharoh itu adalah pertama an-nazafah, bersih. Yang kedua adalah wal khulus, terbebas dari kotoran yang tampak. Ada yang tak tampak, Ustaz? Ada. Makanya ada najis, ada hadas. Beda hadas, beda najis. Najis itu yang tampak kelihatan dengan mata. Contoh, ayam. Jelas ini adalah najis. Cara membersihkannya nanti kita bahas. Ada hadas. Hadas ini adalah hal yang tidak nampak. Hadas kecil dengan hadas besar. Contoh lagi supaya mendekatkan pemahaman. Mohon maaf, ada anjing. Anjing no kan, Pak? Anjing. Anjing gigit pakaian. Datang wah tuh disamak karena menghilangkan najis mukhallazah itu dengan disamak. Disamak. Ada orang nampak. Kau ngapain? Nyamak. Nyamak apa? Najis mughallazah. Kenapa rupanya mau disamak? Digigit anjing. Nampak anjingnya? Tidak. Dari mana rupanya anjingnya? Anjing dari bangsa jin. Ini orang tidak ada akal. Mustahil dia tahu kalau itu anjing dari bangsa jin. Makanya najis itu benda yang tampak. Benda yang tampak. Kalau yang tidak nampak namanya hadas. Contoh, haid. Mohon maaf junub, mohon maaf anak-anak baru beranjak remaja, mimpi basah. Kalau tampak kita pula itu, Bu, itu udah luar biasa juga anak. Mak, aku udah mimpi basah katanya pula lagi. Ini luar biasa. Jadi yang hadat itu biasanya tidak tampak. Yang menampak hanya kita pribadi, orangnya sendiri. Orang lain tak tampak. Sedangkan najis, orang lain bisa tampak. Nah, ini beda najis hadat dengan najis. Itu menurut bahasa. Secara bahasanya begitu. Kemudian secara syara' raf'ul hadatsil au izalatin najis. Secara syara' taharah itu adalah mengangkat hadat dan menghilangkan najis. Mengangkat hadat kemudian menghilangkan najis. Itulah yang akan dibahas ke depan. Kalau kita kena najis, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 atau ada 4. Ada 4 cara menyucikannya. Dari yang 2 tadi ada cara 4 yang membersihkannya. Pertama adalah wudu. Wudu ini untuk menghilangkan atau mengangkat hadas kecil. Yang kedua adalah al-ghusl, mandi. Nah, ini bahasa kita mandilah. Mandi wajib, mandi besar. Ini untuk mengangkat hadas besar. Apa hadas besar itu? Pertama,
Untuk perempuan haid, nifas, wiladah. Untuk laki-laki 2. Pertama untuk anak-anak mimpi basah, kemudian junub atau mohon maafnya bersenggama, asbab bersenggama. Yang pasti dia keluar sperma. Ini mohon maaf Pak, kalau fikih ini masalah toharoh begini ini memang cakapnya agak kotor-kotor, sperma lah inilah segala macam. Bahkan dulu di kampung ada guru kami, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, kami gelar dengan Ustadz Sek. Kenapa? Pembahasannya sek aja, wiladah lah inilah segala macam. Ternyata memang begitulah fikih. Sekarang baru saya sadar, oh ini ternyata fikih itu mesti bahasanya begitu supaya cepat masyarakat memahami begitu. Kalau tidak dijelaskan secara gamblang, ngambang bahasanya, ngambang itu berat untuk memahaminya. Pertama tadi membersihkan najis itu adalah membersihkan najis dan najasah hadas itu pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga dengan cara tayamum. Tayamum ini khusus untuk hadas kecil. Tidak ada mandi junub pakai tayamum, itu udah luar biasa itu. Tidak dapatnya air, dia pun diambilnya debu, mandi wajib. Ini enggak. Tayamum ini Bapak Ibu, sedikit kita cerita kenapa syariat itu memperbolehkan tayamum. Ini bermula dari kalung Bapak Ibu. Dari kalung. Cerita tayamum itu dari kalung. Aisyah ketika itu radhiyallahu anha dengan para sahabat dalam perjalanan ingin menuju satu tempat. Di tengah perjalanan Aisyah kehilangan kalungnya. Sampai sahabat mencari-cari, diumumkan. Kan perempuan gitu Bu, sebiji yang hilang barangnya semua orang tahu. Ada nampak kau ini, ada nampak kau ini, dicarinya keliling-keliling. Terakhirnya dapatnya di kantong bajunya, bersuruh-suruh. Ditanyanya semua orang padahal di kantong bajunya. Itu sifat perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu adalah orang yang setia, baik kepada suami maupun kepada benda. Ya Bu, cocok kan Bu? Nah, Ibu tuh pun dah paham betul Ibu tuh dah. Ketika itu Aisyah dalam perjalanan dengan sahabat dan Rasulullah mencari kalung. Akhirnya tidak dapat karena malam, tidak ada senter pada saat itu, pun tidak ada handphone untuk senternya. Kemudian menginaplah di situ sampai ketika terbangun ketika subuh. Di tengah padang pasir tidak ada air. Maka kata Allah, diutuslah Jibril mengatakan kepada Rasul, turunlah ayat tayamum. Maka syariat tayamum pada saat itu, asbab turunnya tayamum itu adalah Aisyah yang kehilangan kalung. Itu kisah singkatnya. Yang terakhir cara membersihkannya adalah izalatun najis, menghilangkan najis. Mohon maaf ini Bapak Ibu, banyak hari ini rumah orang yang bersih tapi benajis. Banyak saya ceritakan. Ini izalatun najis. Ada popok, mohon maaf, berak apalah bahasa kita ya. Ayam. Ada ayam. Datang anak ibu tuh karena tidak tahu toharoh, diambilnya kain pel yang basah, dipelnya, dipelnya. Nyangkut najis itu di kain pel. Setelah itu dikucek-kucekannya balik ke dalam ember. Najis itu di situ, dipelnya seluruh rumah. Kira-kira najis nggak seluruh rumah? Najis, Bapak Ibu. Ini perlu diperhatikan. Itu yang ternampak. Makanya najis itu ada dua, Bapak Ibu. Satu najis aini, ada najis hukmi. Najis aini itu nampak jelas di mata kita. Kalau ayam nampak barang. Kalau hukmi tidak nampak. Contoh, ada anak-anak yang berusia 7 tahun. Kan belum terlalu banyak berpikir dia ini. Kencing lah bayah waktu di pinggir-pinggir teras rumah begitu. Kira-kira anak-anak itu bau enggak kencingnya? Kalau anak-anak yang banyak minum itu biasanya enggak. Karena apa yang dia minum itu yang akan keluar.
Najis itu dideteksi dengan 3. 1, rasa, bau, warna. Anak-anak itu kencingnya enggak bau, enggak tampak, sudah kering. Kebetulan rumah itu rumah kayu, jadi meresap, enggak tampak, sudah hilang 2. Bau tak ada, tampak tak ada, tak mungkin dirasa ibu itu satu-satu. Enggak ada kencing kan? Itu enggak ada, enggak mungkin. Sudah, akhirnya ini najis enggak nampak dipel. Tapi najis itu ada dipel. Sesudah dipel seluruh tubuh, sesudah itu dipel seluruh tubuh, seluruh perkarangan rumah, ini rumah najis. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya, guyurkan air ke seluruh rumah. Makanya dulu orang kampung kita, Bu, minimal sebulan sekali, minimal sebulan sekali. Uak-uak itu yang angkat air lah dari parit. Kalau di sana parit namanya. Dicurahkannya ke rumahnya begini. Diguyurkannya air. Untuk apa? Menghilangkan hadis hukmi. Hadas yang tak nampak, najis yang tak nampak dari kasat mata. Makanya sulit Bapak Ibu menghilangkan najis ini payah. Makanya ada di sini kata izalatun najas. Izalatun najis ini, kalau ada oo ayam, buanglah dulu oo ayam itu. Diambil, entah pakai apa terserah. Yang pasti kalau ibu pakai tisu itu jadi najis. Kalau kena baju, maka tidak sah ibu sholat pakai baju itu. Diangkat, sudah hilang dia, baru curahkan air dari atas. Curahkan air dari atas, baru dikeringkan. Sudah, pastikan kalau ibu sudah yakin tidak ada, tampak sudah jelas tak ada. Rasanya, baunya, aromanya tak ada, maka itu sudah bersih. Maksud rasa ini Bu, bukan ibu rasa, ini udah bersih nggak ya? Itu bukan. Maksud rasa di sini itu dikira-kira. Dikira-kira. Ya Bu ya. Bukan dirasa begini, enggak. Tapi kalau mau ibu rasa, rasalah. Biar tahu bagaimana rasa ayam itu, begitu. Ya Bu ya. Singkat saja terus. Kemudian apa media? Media atau alat untuk bersuci. Ini ada 4. 1 adalah air. Wudu pakai air, mandi wajib juga pakai air. Kemudian at-turab, debu. Debu. Bukan tanah tapi debu. Debu itu pun dari tanah. Udahlah, itulah itu. Kemudian ad-dabil atau alat apa ini? Ini tidak ada di Indonesia ini. Alat sama. Ada kayaknya di Indonesia untuk menghilangkan antara daging sama kulit. Ini untuk menyamak kulit ini. Ini masih dibahas di fikih ini. Ini cuma agak jarang. Ada alat itu Bapak Ibu untuk memisahkan antara daging yang tinggal nempel di kulit kalau kita kurban. Ada itu kulitnya itu, dagingnya itu tinggal tertempek-tempek. Untuk memisahkan kulit kulit dengan daging itu namanya ad-dibal. Ini tidak perlu kita bahas. Yang terakhir adalah hajar, batu. Batu Bu, yang keras. Bukan roti. Bukan roti. Batu. Lanjut lagi kita Bu. Terus saja terus ini kita tengok. Kemudian masalah air. Masalah air ini juga perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Ada 7 macam air yang suci lagi menyucikan. 3 dari langit, gitu kan Bu? 3 dari langit, 4 dari tanah. Pertama dari langit adalah air hujan, kemudian salju, kemudian embun. 3. Yang dari bumi ada 4. Air laut, air sumur, air sungai, apa satu lagi? Air mata air. 7. Yang lain daripada itu tidak suci lagi menyucikan.
Contoh, air kelapa tidak suci lagi menyucikan. Suci dia, suci, tapi tidak menyucikan. Contoh, kopi. Kopi ini suci, suci. Boleh diminum, boleh. Cuma nanti aja, ada kamera. Suci kopi, suci, tapi tidak menyucikan. Karena sudah bercampur dengan satu zat. Maka yang boleh menyucikan itu adalah yang 7 tadi. Ada lagi kejadian itu Bapak Ibu. Dia menebang kayu besar, kemudian dia buat bongkahan di tengah-tengah kayu itu, potongan kayu itu. Keluar pula air dari situ, kayak kolam dibuatnya. Boleh ini jadi wudhu? Tak boleh. Ini harus kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, selesai masalah air. Karena waktunya tinggal 10 menit lagi, kita singkat saja. Supaya memahami ada yang kita dapatkan dari kajian ini Bapak Ibu, saya pengen membuat fikih praktis. Ini dulu fikih praktis ini saya coret-coret dari kitab Safinatun Najah. Ada 7 macam najis yang mesti kita kenali. Apapun ceritanya najis ini di dunia cuma 7, selesai. Selain itu tak ada lagi najis. Apa itu? Yang pertama najis itu adalah yang keluar dari 2 lubang. Kecuali mohon maaf sperma atau mani. Yang dari atas atau dari bawah. Setiap yang keluar dari situ adalah najis. Kecuali sperma atau mani. Tak najis Ustaz sperma? Tidak. Tak ubah dengan telur ayam. Telur ayam itu najis? Tidak. Kenapa? Karena telur ayam akan menjadi ayam. Najis ayam? Enggak. Sama dengan kita. Najis sperma? Enggak. Kenapa? Karena sperma akan menjadi manusia. Laqad karramna bani Adam, kata Allah dalam Al-Quran. Aku telah sempurnakan anak Adam. Aku muliakan anak Adam. Caranya bagaimana? Tubuh manusia itu tidak najis sekalipun sudah menjadi bangkai. Yang pertama adalah najis itu yang keluar dari 2 lubang. Kecuali mani. Ini kalau salah paham sedikit, maka selesailah saya. Kata Ustaz itu begini, semua yang keluar dari lubang najis, walaupun mani katanya. Ini salah paham. Siapa nyampaikan semua itu? Ustaz Mukmin Pao. Katanya pula lagi awak disalahkan. Padahal dia yang tak paham. Najis yang kedua, setelah keluar dari 2 lubang, yang kedua najis itu adalah muntah. Muntah itu Bapak Ibu najis. Ketika kena ke baju dibawa sholat tak sah sholatnya. Baik muntah sengaja maupun tak sengaja. Yang pasti setiap keluar dari mulut namanya muntah, maka najis. Kecuali air ludah. Muntah juga, cuman mencrot pas ngomong. Yang ketiga adalah darah. Darah itu najis. Setiap darah itu najis, baik darah hewan maupun darah manusia, najis. Kecuali darah ikan. Ikannya pun dibedakan lagi. Karena ini saya bedakan, kami orang Tanjung Balai. Tanjung Balai itu suka kali makan ikan teri. Kalaulah darah ikan teri itu najis, maka kami semua tak bisa makan ikan teri. Kenapa? Payah memisahkan darah ikan teri. Payah. Ada 2 kecuali darah itu, Bu. Satu dengan hati. Hati itu adalah darah, tapi ini darah yang tidak najis. Kemudian ada satu lagi, saya lupa namanya di sini. Di bawah hati itu ada darah. Cuman itu boleh dimakan. Setelah pertama yang keluar dari 2 lubang, yang kedua muntah, yang ketiga adalah darah. Ustadz, kalau darahnya sudah beku, bagaimana? Kalau sudah beku berarti bukan darah lagi namanya. Darah disebut di sini adalah darah yang segar maupun sudah busuk. Apa darah busuk itu, Bu? Nanah. Ini tetap najis.
Yang keempat, najis itu adalah khamar. Khamar itu ibu najis. Kalau kena ke tubuh maka tak sah baju kita ini kita bawa sholat. Kalau kena khamar itu ke baju, tak sah khamar itu kita bawa sholat. Bertanya pula ada bapak-bapak, Ustaz, kalau memang khamar itu najis, minyak wangi kan ada alkoholnya, Ustaz. Iya. Khamar itu kan terbuat dari bahan salah satu bahannya alkohol. Kira-kira boleh enggak Ustaz pakai parfum tapi ada alkoholnya? Saya jawab begini, Bapak. Kebetulan saya dulu penjual minyak wangi. Saya bilang, Bapak, alkohol yang di minyak wangi dengan yang ada di khamar itu berbeda. Kalau di parfum namanya absolut, bukan absolut repo. Ada absolut repo. Ada namanya campuran minyak wangi itu absolut. Ada satu lagi yang untuk disemprotkan. Itu beda. Kalau absolut itu untuk yang roll on. Untuk apa ini absolut? Absolut ini untuk menyebarkan harumnya. Makanya kalau ada orang pakai minyak wangi yang non alkohol, itu paling satu orang di samping kiri kanan aja yang mencium. Yang di ujung sana tidak keciuman. Kenapa tidak pakai absolut? Kalau pakai absolut 10 meter pun kita udah lewat masih keciuman di sini minyak wanginya. Itu pakai absolut. Hampir rata-rata semua minyak wangi itu pakai absolut. Boleh kira-kira itu Ustaz, saya ambil pendapat ini banyak perbedaan ini. Banyak perbedaan, tapi saya ambil satu supaya paham aja. Pendapat Imam Syaukani dengan pendapat Imam Al-Muzani. Kata orang ini berdua, mereka berdua, imam kita daripada mazhab Imam Syafi'i. Kata mereka berdua, berbeda alkohol yang minyak wangi dengan khamar. Kalau berbeda, maka boleh kita memakai minyak wangi pakai alkohol. Berarti sah Ustaz, tidak najis. Sah. Berarti boleh diminum alkohol yang di minyak wangi. Ini sepakat semua ulama. Sepakat semua ulama akan keharaman alkohol digunakan untuk minuman atau dikonsumsi. Tidak ada kecualinya. Tapi setahu saya Bu ya, setahu saya absolut itu kalau kena ke tubuh panas. Makanya kalau ada minyak wangi pakai alkohol, kita haluskan gitu, panas. Itu tandanya pakai alkohol. Itu kayaknya kalau dikonsumsi paling lama usianya 2 tahun atau 2 bulan lah, 2 bulan mati itu. Kalau kena ke mata, pedas itu Bu. Beda sama khamar. Coba nanti, ini bukan nyuruh beli khamar ya Bang, cuman dibuat eksperimen. Beli nanti, apalah namanya, kamputnya, kamput, gepeng, anggur merah, bir, kasbek, kok tahu Ustaz ya, dihafal. Anggur merah misalnya, itu alkoholnya ada. Ibu ambil alkohol, eluskan ke badan begini, itu tidak akan ada rasanya, tidak akan panas. Karena alkoholnya berbeda dengan absolut. Yang alkohol yang ada di anggur merah hukumnya najis. Tapi alkohol yang ada di parfum tidak najis. Maka boleh dipakai sholat. Ini banyak orang kadang berantem gara-gara ini. Waktu sering pakai minyak wangi, di kantong-kantonginya minyak wangi. Mau sholat dia, dibukanya minyak wanginya ada uak-uak. Nah, pakai minyak wangi kuning. Ini alkohol, haram, tak boleh. Berjaya aku pulang balik dia ke rumah untuk ganti baju. Janganlah gara-gara itu kita pulang. Pernah kejadian? Pernah Bu. Pernah. Itu di kampung kami dulu. Wak ini fanatik kali kejadian sama orang. Dioleskan wak tuh minyak wangi sama dia. Pakai alkohol ini. Pakai, itulah kau tuh nggak tahu hukum. Najis ini, tak boleh dipakai sholat. Kata. La ilaha illallah. Silahkan, kalau mau pakai silahkan. Tapi saran saya, kalau mau beli minyak wangi, belilah yang bibit.
jangan pakai alkohol supaya menghilangkan was-was di hati kita. Tapi kalau dikasih orang pakai alkohol ini, minyak wangi ini, pakai aja enggak apa-apa. Boleh, ada 2 orang ulama yang membolehkannya. Begitu. Jadi ini keringanan untuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang keempat, khamar. Yang kelima adalah bangkai. Yang kelima ini bangkai. Semua bangkai itu najis kecuali 3. Bu ya. Semua bangkai itu najis kecuali 3. Pertama, bangkai belalang. Bangkai belalang ini tak najis. Kemudian yang kedua adalah bangkai ikan. Kalau bangkai ikan ini najis, maka ibu tak boleh makan ikan. Yang ketiga adalah bangkai manusia. Tapi bangkai manusia walaupun tak najis, tak boleh dimakan. Bahaya itu. Bahaya. Karena yang 2 ini boleh dimakan, Ibu. Belalang ini boleh dimakan tanpa dimasak. Makan aja. Begitu mati, makan. Boleh. Najis dia, tidak najis. Yang kedua bangkai ikan. Boleh Ibu mentah-mentah makan ikan? Boleh, silahkan kalau suka. Kalau tak suka, masak. Indonesia ini kan perkara jijik ini, Pak. Asal ngomongnya sikit, jijik kali kau nengok kau kata. Perkara jijiknya kita ini semua. Udah jauh-jauh kau sikit dulu ke sana kata ibu tu. Kenapa jijik kali kau nengok kau, jijik kali, muncung kau lancip kali kata ibu tu pula. Yang pertama tadi belalang, kedua adalah ikan, yang ketiga manusia. Yang 2 ini belalang dengan ikan boleh dimakan, yang 1 bangkai manusia tak boleh dimakan. Nah, selesai. Maka bangkai, seluruh bangkai itu Bu najis. Najis. Nggak ada yang tak najis bangkai itu. Termasuk bangkai semut. Bangkai semut itu najis. Makanya kalau bisa dibersihkan masjid daripada bangkai semut. Apalagi yang disebut bangkai Ustaz? Kambing. Kambing itu bangkai. Najis. Boleh dimakan? Tak boleh. Kalau tak disembelih. Inilah saya yang suka tuh begini saya Bu. Jadi ada orang yang nggak paham, nanti disampaikan kata Ustaz tuh kambing tak boleh dimakan. Padahal terakhirnya Wak bilang kalau tak disembelih. Setiap hewan itu najis. Kecuali yang disembelih dengan nama Allah. Selesai. 5. Pertama adalah keluar dari 2 lubang, pasti najis. Yang kedua adalah muntah, pasti najis. Baik muntah air maupun muntah makanan. Jijik pula awak cerita itu. Najis. Yang ketiga darah sehat maupun darah yang sudah beku atau nanah. Najis. Yang keempat adalah bangkai. Yang kelima adalah khamar. Keenam adalah anjing dan keturunan-keturunannya. Kenapa saya ngadap sini, kan gak enak juga ngadap anjing ke sana. Yang keenam adalah anjing dan keturunan-keturunannya. Kenapa pakai keturunan? Ya, banyak masalah Ibu. Mohon maaf. Sekarang anjing itu jalan Bu. Bukan sesama anjing orang itu hari ini bersetubuh, tapi ada kambing disetubuhi anjing. Kalau tak percaya buka YouTube. Anjing menyetubuhi kambing, yang pasti kambingnya ini betina. Lahir anak dari anjing tersebut, maka hukum anak kambing dari hasil anjing tersebut haram. Boleh disentuh? Tak boleh disentuh. Boleh dimakan? Tak boleh. Walaupun disembelih Ustaz 200 kali pun kau sembelih, kalau dia tetap keturunan anjing, tetaplah dia haram. Makanya di ulama itu disebutkannya anjing dan keturunan-keturunannya. Yang ketujuh atau terakhir adalah babi dan keturunan-keturunannya. Ada babi main sama kuda, ada lahir anak kuda. Anak kuda itu bapaknya babi, bapaknya babi. Anak kuda itu hukumnya haram. Paham kira-kira Bu? Intinya tadi adalah kenali najis, kemudian kenali bagaimana cara menghilangkan najis.
Pertama, menghilangkan najis itu ambil air siram. Kalau dia mughallazah mesti disama. Mukhaffafah tinggal percikkan saja begini. Anak kencing anak bayi yang makanannya masih susu ibunya, kencing percikkan aja air begini, sudah sah, sudah hilang. Ada mutawassithah, cuma sekali basuhan, cuman syaratnya izalatun najis, angkat dulu najisnya, sudah diangkat siram ke atas, dari atas, siram dari atas, sudah hilang najisnya. Gampang kok Bu, gampang. Cuman nanti terjadi kebingungan saat di saat di luar terjadi begini, bingung lagi. Makanya saya kasih rumus. Najis itu cuma 7, yang lain dari itu tidak ada najis. Paham kira-kira Bapak Ibu? Mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, karena jam pun sudah menunjukkan jam 8. Jam 8 kurang 1 jam lewat 15 menit. Ya. Ada kira-kira pertanyaan Bapak Ibu? Ya, Pak.